Halo, salam pertanian. Selamat datang di channel saya, channel Petani TV. Kali ini kita berada di lahan sewa nomor 1. Di channel ini Anda bisa mengetahui perjalanan saya yang membahas tentang pertanian dengan sistem sewa tanah, di mana Anda semua bisa bertani atau bergelut di agrobisnis tanpa harus mempunyai lahan. Alasan banyak orang untuk tidak terjun ke pertanian adalah salah satunya tidak memiliki lahan. Namun ternyata saya telah membuktikan kita bisa mendapatkan pendapatan dengan menyewa tanah untuk kita olah dan kita tanami. Kali ini adalah update dari lahan nomor 1 saya. Ini adalah lahan seluas hampir 3.000 meter. Namun saat ini yang kita tanami baru separuh. Kita tanami dengan cabai dan ditupang sari dengan loncang atau daun bawang dan sawi. Daun bawang ini adalah hasil pemanenan sebelumnya dan sebagian kita tangkarkan untuk jadikan bibit, sehingga untuk tanamannya sendiri kita tidak mengeluarkan pengeluaran. Kenapa saya tanami daun bawang? Karena saat itu harga daun bawang Rp1.000 per kilo, sehingga saya putuskan untuk membeli beberapa puluh kilogram daun bawang atau loncang yang kemudian saya pakai untuk bibit. Dan ini adalah hasil pemanenan yang awal yang sebagian sudah dijual. Alhamdulillah harga daun bawang kemarin Rp4.000 per kilo, sedangkan modal kita adalah Rp1.000. Ketika sudah dipanen 1 kg bisa menjadi sekitar 5 hingga 8 kg tergantung perawatan dan pemupukan. Sedangkan ini adalah cabai yang kita tanam sekitar tanggal 10 Juni, sehingga sekarang sudah sekitar 12 hari. Sedangkan ini cabai sawi-sawinya juga sudah tumbuh. Sawi-sawinya sendiri kita tanam juga bersamaan dengan cabai ini dengan sistem di tabur, jadi tidak kita polybag. Untuk penanaman sawi cukup mudah, ada di video sebelumnya. Kalau dengan sistem langsung dari biji, kita tinggal menaburkan di atas tanah. Nantinya ketika cabai ini berumur 30-an hari, maka sawi-sawi ini sudah bisa kita panen lagi, dan nanti langsung akan kita masukkan sawi lagi, sehingga rencananya ini 2 kali tanam sawi ketika kita menanam 1 kali cabai. Sedangkan daun bawang ini hanya sebagian saja yang kita tanami, hanya sisa dari penjualan hasil panen pertama. Bulan ini, bulan Juni, menurut kalender musim harusnya sudah memasuki musim kemarau, namun di daerah saya masih hujan masih turun, sehingga untuk perawatan cabainya biasanya penyakit yang masuk adalah jamur. Saya beri contoh, ini adalah jamur yang menyerang cabai. Ini sering disebut dengan mata kodok.
ada yang menyebutkan mata ikan, ada juga yang istilah ilmiah Cercospora, bentuknya bulat seperti mata kodok. Ini cukup mudah ditangani dengan fungisida yang ringan saja, sudah mampu untuk mengatasi jamur ini. Di sini juga sudah masuk hama, ada ulat. Bisa dilihat ulat ini. Jadi besok rencananya kita akan menyemprot fungisida dan insektisida. Untuk sasaran tembak adalah ulat dan jamur Cercospora. Secara umum pertumbuhannya cukup baik. Pertumbuhannya sendiri cukup baik untuk umur 12 hari. Sawi-sawi sudah tumbuh. Nantinya untuk penyemprotan cabai ini juga secara tidak langsung akan menyemprot tanaman-tanaman lain sebagai tumpang sarinya. Ini merupakan tanah sawah. Untuk airnya cenderung susah untuk terserap oleh tanah, sehingga penanamannya akan lebih bagus untuk tanaman cabai pada musim kemarau, di mana airnya di daerah sini cukup mudah. Namun kalau musim hujan, dikarenakan kelembapan dan air yang susah terserap oleh tanah, maka jamur sangat mudah menyerang di tanaman cabai kita, sehingga seharusnya pada musim atau bulan ini yang sudah masuki musim kemarau, namun ternyata masih terjadi hujan, maka problem utamanya pada tanaman cabai ini adalah jamur yang menyerang pada tanaman. Untuk penggunaan pestisida sendiri akan kita rolling dengan beberapa bahan aktif. Biasanya adalah yang kita pakai, bahan aktif yang sering ada di pasaran adalah ini. Untuk insektisidanya adalah bahan aktif abamectin, bahan aktif imidacloprid, propinovos, dan juga saya sudah menyediakan diaventurion untuk mengatasi hama-hama yang sering masuk ke tanaman cabai. Sedangkan untuk fungisida, saya sudah menyediakan mancozeb, chlorothalonil, asam fosfit, dan beberapa jenis fungisida yang apabila fungisida tersebut tidak mampu, maka ada beberapa fungisida yang cukup mahal di pasaran, namun kita pakai apabila fungisida murah yang kita pakai tidak mampu untuk mengatasinya. Dalam bisnis pertanian, pengeluaran terbesar adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu hampir 50-60% dari pengeluaran total terserap di tenaga, sehingga apabila Anda memiliki modal sedikit, Anda harus memperhitungkan tenaga kerja yang Anda pakai. Syukur-syukur Anda bisa memiliki waktu untuk mengolah lahan Anda sendiri, sehingga ongkos tenaga kerjanya tidak akan membengkak. Untuk pengeluaran yang kedua adalah pestisida. Pestisida ini cukup mengeluarkan biaya sekitar 20%
dari total pengeluaran. Sehingga Anda harus mempelajari jenis-jenis fungisida, jenis-jenis insektisida agar penggunaannya efisien dan efektif sehingga tidak boros dan tidak membengkak dalam pengeluaran pestisidanya. Dan yang ketiga adalah pupuk. Pupuk adalah sumber nutrisi dari tanaman. Untuk pemupukan Anda juga harus mempelajari kapan Anda harus memupuk dengan kandungan tertentu pada masa-masa tertentu. Pada masa vegetatif berbeda dengan fase generatif, sehingga Anda harus mempelajari kandungan pupuk, baik pupuk mikro maupun pupuk makro, apa yang tepat pada umur tanaman, sehingga pupuk yang Anda berikan ke tanaman tersebut akan diserap dan dipakai oleh tanaman dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya pengeluaran juga akan efisien dan efektif. Apabila perawatan dan pencegahan penyakit bisa dilakukan dari awal, maka penggunaan pestisida maupun pemupukan akan sangat mempengaruhi dari produktivitas dari tanaman Anda, sehingga nantinya hasil pertanian yang Anda dapatkan akan sesuai dengan yang Anda harapkan. Demikian update dari saya. Salam pertanian.